Halo guys, perkenalkan nama saya Vanessa Natali Kambey dengan NIM 230610046 Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan kelas 2A di Universitas Sariputra Indonesia Tomohon. Pada saat ini, saya akan menampilkan video pemeriksaan tanda-tanda vital. Sebelum video tentang pemeriksaan tanda-tanda vital ditampilkan, saya akan menjelaskan sedikit apa itu tanda-tanda vital atau TTV dan pemeriksaan apa saja yang termasuk di dalamnya. Apa itu tanda-tanda vital? Pemeriksaan tanda-tanda vital adalah jenis pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai tanda vital pada seseorang. Tujuan utamanya untuk mendeteksi gangguan, kelainan, maupun perubahan pada fungsi setiap organ tubuh. Pemeriksaan tanda-tanda vital menjadi hal yang pertama kali dilakukan oleh tenaga medis sebelum pasien mendapatkan pemeriksaan lanjut hingga perawatan medis. Setidaknya ada 4 komponen tanda vital utama yang perlu dipantau secara rutin, yakni tekanan darah, denyut nadi, laju pernapasan, dan suhu tubuh. Nilai tanda-tanda vital menjadi acuan untuk melihat perkembangan penyakit. Jika pasien menderita kondisi medis serius, pemeriksaan akan terus dilakukan sampai nilai TTV kembali normal. Berikut tanda-tanda vital yang diperhatikan selama pemeriksaan. Yang pertama, tekanan darah. Tekanan darah adalah salah satu pemeriksaan yang selalu dilakukan sebelum konsultasi dokter. Secara medis, tekanan darah mengukur kekuatan pemompaan darah oleh jantung saat mengalirkan darah di pembuluh darah ke seluruh tubuh. Pengukuran tekanan darah dilakukan dengan tensimeter dan stetoskop. Hasil tekanan darah menunjukkan 2 angka, yakni sistolik dan diastolik. Sistolik adalah bagian atas yang menunjukkan tekanan darah dalam arteri saat jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Sedangkan diastolik menunjukkan sebaliknya, yakni tekanan darah saat jantung beristirahat setelah mengisi darah dari seluruh tubuh. Tekanan darah normal pada orang dewasa adalah 120/80 mmHg. Normal atau tidaknya tensi darah dipengaruhi banyak faktor, mulai dari aktivitas fisik, diet, dan usia. Karena itulah, sebaiknya istirahatkan dahulu sekitar 15 menit sebelum dilakukan pengukuran tekanan darah. Dengan begitu, hasil tekanan darah bisa lebih akurat dan menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Yang kedua, denyut nadi. Denyut nadi adalah frekuensi pemompaan jantung pada arteri. Pada pemeriksaan tanda-tanda vital, denyut nadi diukur untuk menentukan irama dan kekuatan nadi. Pengukuran denyut nadi dilakukan menggunakan stetoskop atau menekankan jari pada nadi pasien selama 60 detik. Hal ini dapat dilakukan untuk 5 jenis arteri, yakni arteri radialis, arteri brachialis, arteri karotis, arteri poplitea, dan arteri dorsalis pedis. Tanda-tanda vital normal untuk denyut nadi orang dewasa adalah 60-100 kali per menit. Kondisi ini disebut juga detak jantung normal. Angka tersebut biasanya lebih tinggi pada bayi dan anak-anak. Selain perbedaan usia, peningkatan denyut nadi juga dapat dipengaruhi oleh olahraga, emosi, kondisi sakit, atau cedera. Sebaiknya istirahatkan diri terlebih dahulu sebelum mengukur denyut nadi agar hasilnya akurat. Yang ketiga, laju pernapasan. Laju pernapasan dilakukan dengan menghitung jumlah pengembangan dada saat menarik napas selama 1 menit. Kondisi ini disebut juga dengan frekuensi pernapasan. Sama seperti pengukuran tensi darah dan denyut nadi, laju pernapasan juga lebih baik diukur pada saat istirahat. Hal ini dinilai lebih akurat untuk menentukan sulit atau tidaknya seseorang bernapas. Respirasi atau pernapasan normal pada orang dewasa berkisar 12-20 kali per menit. Angka ini biasanya lebih tinggi atau dengan kata lain, pernapasan lebih cepat pada bayi dan anak-anak. Selain itu, laju pernapasan juga bisa meningkat karena faktor olahraga, demam, atau terkena penyakit paru maupun kondisi medis lainnya.
Yang keempat, suhu tubuh. Suhu tubuh adalah ukuran panas tubuh yang dapat diukur menggunakan termometer. Pengukuran suhu tubuh biasanya dilakukan di dahi, namun bisa juga di ketiak, dubur, mulut, atau telinga. Suhu normal orang dewasa berkisar 36 sampai 37,2 derajat Celcius. Angka ini bisa berubah-ubah akibat aktivitas, konsumsi cairan, dan cuaca. A few moments later. A few moments later.
A few moments later. Oke guys, sekian untuk video dari pemeriksaan tanda-tanda vital. Untuk teman-teman, ayo bergabung bersama kami di Universitas Sari Putra Indonesia Tomohon. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Bye-bye.